Pernah kebayang nggak ada sebuah rumah yang bukan cuma punya masa lalu, tapi juga seolah-olah nolak penghuni barunya? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah kisah nyata yang serem banget dari Maluku Utara, tentang sebuah rumah yang sepertinya nggak pernah mau melupakan. Coba bayangin deh, senangnya pindah ke rumah baru berharap semuanya bakal jadi awal yang enak dan tenang. Tapi gimana kalau rumah itu sendiri yang justru nyambut kamu dengan cara yang, ya, gak bersahabat sama sekali? Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semua teror yang bakal kita ungkap. Oke, kita mulai aja ceritanya. Semua ini berawal dari sebuah rumah dinas. Tempat di mana Tina dan suaminya Arman, seorang prajurit TNI, mau memulai hidup baru mereka di tempat yang sama sekali asing. Sebetulnya situasi mereka tuh biasa banget ya, pasangan muda yang pindah ke tempat terpencil karena tugas. Tapi, rumah dinas mereka ini lokasinya ada di ujung kompleks, mepet banget sama kebun. Jadi suasananya itu bener-bener sepi dan terisolasi. Apalagi kalau Arman lagi dapat jatah piket malam, Tina jadi sendirian di rumah. Nah, ini dia nih, ada satu detail kecil yang ternyata jadi kunci dari semuanya. Karena Tina sering sendirian, mereka bikin semacam kode rahasia. Jadi, sebelum ngetuk pintu, Arman harus manggil adik 3 kali. Simpel kan? Tapi aturan sederhana ini nantinya jadi garis tipis antara selamat dan celaka. Awalnya sih, ya semua baik-baik aja. Tapi, pelan-pelan rumah itu mulai nunjukin sifat aslinya. Terornya ini nggak langsung datang gede gitu aja, tapi bertahap. Mulai dari yang aneh-aneh, kayak tiba-tiba ada bau amis yang nyengat banget entah dari mana. Terus, naik level jadi gangguan suara, ada siulan misterius dari kamar. Dan puncaknya, ini yang paling serem, penampakan visual, sepasang kaki pucat di celah bawah pintu kamarnya. Nah, di titik ini gangguannya naik level. Gak cuma nakut-nakutin lagi, tapi udah mulai pinter, udah mulai niru dan nipu. Suatu malam, pas Tina lagi sendirian, dia dengar suara yang dia kenal banget di depan pintu. Suara suaminya. Ada panggilan, ada ketukan, tapi feelingnya bilang ada yang salah banget. Dan bener aja, kesalahannya fatal banget. Sosok di depan pintu itu pakai kode yang salah. Panggilan adik cuma kedengeran sekali, bukan 3 kali. Ini pelanggaran protokol yang langsung bikin bulu kuduk berdiri. Meskipun ragu, Tina coba mikir positif. Ya, mungkin suaminya kecapean kali ya, jadi lupa. Dia buka pintu, dan di depannya emang sosok yang persis kayak Arman. Tapi ada detail-detail yang aneh. Tangannya dingin banget kayak es, baunya melati, terus mukanya pucat pasi. Sosok ini masuk, terus makan dalam diam. Suasananya jadi super mencekam. Dan teror sebenarnya baru dimulai pas sosok itu pergi. Tiba-tiba telepon bunyi. Dari Arman yang asli. Dan kata-katanya ini bener-bener bikin darah beku. Dia bilang, "Aku masih di pos, aku belum pulang. Aku baru pulang jam 3 pagi." Pertanyaan ini yang langsung ngubah rasa nggak nyaman jadi teror murni. Kesadaran kalau dia barusan ngobrol sama peniru suaminya bikin dia gemeteran ketakutan. Jadi, siapa atau apa yang barusan dia kasih makan? Setelah kejadian itu, jelas Tina syok dan ngungsi dulu ke rumah ibunya. Tapi kan, dia harus balik lagi. Dan sayangnya, teror yang paling parah justru baru akan dimulai. Malam puncaknya ini unik, nggak dimulai dari suara atau penampakan, tapi dari perasaan. Firasat yang jelek banget, sampai bikin dia kebangun dari tidur jam 1:30 pagi. Pas dia coba lihat ke jendela, dia ngelihat sesuatu yang gila sih. Di luar sana, ada sosok tinggi, gede, lagi loncat-loncat, kayak lagi seneng banget, lagi ngerayain sesuatu. Dia kaku ketakutan, dan terornya makin menjadi-jadi pas dia ngerasain kasurnya goyang. Itu artinya makhluk itu udah nggak di luar lagi. Udah ada di dalam kamar, bareng dia. Dengan sisa-sisa keberanian, Tina nekat noleh. Dan yang dia lihat bakal ngehantui dia seumur hidup. Di sampingnya, tiduran sesosok pocong gosong. Buat yang belum tahu, ini semacam arwah penasaran yang kain kafannya hangus. Dan makhluk itu senyum ke arah dia. Nggak kebayang sih takutnya kayak apa. Dan ini menurut gue bagian paling gilanya. Selama 1 jam penuh, Tina itu lumpuh total. Nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, bahkan matanya nggak bisa nutup. Dia dipaksa ngeliatin muka serem itu dari deket banget.
Akhirnya, setelah 1 jam yang rasanya kayak selamanya, ada suara penyelamat di tengah gelap. Suara di depan pintu. Kali ini dengan kode yang benar. Tepat jam 3 pagi, suara Arman manggil adik 3 kali langsung ngebebasin Tina dari kelumpuhannya. Sosok itu langsung hilang, gak pakai mikir panjang, mereka langsung angkat kaki kabur dari rumah itu saat itu juga. Dan mereka gak pernah balik lagi. Jadi kisah ini benar-benar jadi pengingat yang bikin merinding ya, bahwa di balik rumah yang kelihatannya biasa aja, bisa jadi ada cerita kelam yang penghuninya nggak pernah benar-benar pergi. Ini bikin kita jadi mikir ya, kira-kira apa ya yang sembunyi di tempat-tempat yang kita pikir aman?